Halo guys, kita mau bikin papan tulis karena dindingnya selalu dicoret, jadi mending kita bikinin papan tulis sederhana untuk kakak Ika. Yuk, biar tidak coret-coret dinding. Let's go. Oke, ini bahan-bahannya, cuma 3 bahan. Lakban sama ini kertas apa namanya? Kertas manila, Skoribut, sama gunting. Dan ini bekas coretannya kakak Ika. Kakak Ika yang aktif. Hobinya coret-coret dinding. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau sudah besar dicat lagi. Biar lebih gampang, biar bisa dihapus, kita bikin papan tulis. Ikan tulis. Ayo. Tulis, ayo. Pertama-tama kita tempel dulu. Oke Cinta, jadi ini video kurang lebih 2 tahun yang lalu pas kakak Ika masih kecil ya kan, tapi udah aktif dan minta sekolah terus. Dan walhasil setiap diajak belanja pasti minta warna, minta buku, pokoknya minta yang bisa dipakai coret-coret. Awal-awal itu mau di buku ya Wak, tapi terus kemudian saking nyamannya dia coret-coret di dinding, dibiarin jadi coret terus gitu ya kan. Nah karena di dinding udah penuh, nggak bisa dihapus ya kan, jadi ngide lah mamanya untuk bikin papan tulis ya. Jadi papan tulis ini itu aku bikinnya karena apa ya, karena dulu aku sebelum kuliah pernah ikut bimbel di Makassar, dan waktu bimbel itu papan tulisnya pakai kayak ginian. Akhirnya tak contek pas pulang ke rumah, dan pas kuliah pun setiap mau tulis jadwal mau bikin apa, pasti aku bikin papan tulisnya pakai ini, pakai cara ini. Karena selain ini gampang, ini juga worth it untuk kalangan-kalangan yang tidak memiliki dompet yang tebal begitu ya kan. Karena kalau papan tulis yang asli itu harganya deh. Jadi kalau pakai kertas manila ini tuh kita kurang lebih biaya cuma 20% dari harga papan tulis asli begitu ya. Jadi ini worth it dan rekomendasi buat emak-emak yang punya anak toddler, apa sih namanya bahasa gaulnya, yang aktif dan hobi untuk coret-coret dinding. Kalian bisa tutupi dinding kalian dengan ini. Selain melatih motoriknya mereka, membantu juga kalian supaya melindungi dindingnya kalian ya kan. Jangan dimarahi anaknya ya, karena mereka lagi mengembangkan motorik. Daripada dimarahin, mending kita cari aman sama-sama dengan cara bikin kayak gini ya kan. Kalau aku cuman bikin 1 lembar aja kertas manila, tapi kalau kalian mau dikelilingi semua dinding-dinding rumahnya kalian, boleh sekali sayang. Pokoknya bebaskan anak kalian untuk berkreasi supaya mereka bisa menjadi anak yang cerdas. Karena makin banyak kalian larang, makin terbatasi pemikirannya mereka. Karena mau ngapa-ngapain juga semua-muanya dilarang gitu ya kan. Jadi serba salah, takut, mau bikin apa juga takut. Nah kalau begini kan jadinya ya udah, monggo silahkan dicoret. Alhamdulillahnya bapaknya juga baik hati dan tidak sombong. Dia bilang ya sudah, biarkan saja, nanti kalau sudah besar kita perbaiki rumahnya, kita cat kembali. Untuk sekarang ya udah, biarin mereka main. Jadi ya udah, kita punya pasangan yang mendukung itu pokoknya. Jangankan untuk anak-anak, untuk istrinya pun kalau rumah berantakan, ya udah nggak apa-apa. Kalau istrinya bilang capek, ya udah tidur aja, enak kan. Alhamdulillah ya Wak. Oke, daripada ngelantur, pokoknya kurang lebih seperti ini cara bikinnya ya. Lakbannya itu disusun-susun. Usahakan untuk tidak ada rongga di sekitarannya. Jadi nyusunnya juga jangan terlalu rapet. Pokoknya setiap di pinggiran potongan lakban itu ditutupkan begitu ya. Bagaimana ya maksudnya ya? Jadi antara satu lakban dengan lakban yang lain itu berdempetan, tapi cuman di bagian ujung paling atasnya gitu ya kan. Pokoknya gambaran kurang lebihnya itu kayak yang di video aja lah ya. Kak, Izam juga. Satu, 2, 3, 4, 5. Yeay, jadi. Ada. Wow. Kakak gambar apa? Ada balon. Sini kakak.
Sini, gambar Cacing. itu Kak putih-putihnya. Cacing lurus-lurus. Cacing lurus-lurus. Adik Izam, tulisnya yang bagus. Kok lama-lama dibalik. Nah. Ya. Pintar gue. Cantik sekali pokoknya. Ular namanya, ular. Ya, yang di putih-putih sini ya, jangan di luar putih-putihnya ya. Di dalamnya saja ya. Hore. Sudah, dadah. Sekarang sudah selesai. Dadah. Assalamualaikum. Oke Cinto, begini misalnya videonya nah, karena ini cuman EDC dibuang sayang, jadi ya udah gue edit dan gue upload ya. Kali aja ini kan bisa jadi salah satu kenang-kenangan nanti kalau anak gue udah besar, terus kita bisa nonton bersama ya kan, memperlihatkan kekieuan mereka. Asik. Pesanan kesan buat emak-emak, jangan bikin larang anak tak untuk berbuat yang ya kayak begini-begini, yang coret apa semua. Kalau bisa kalian fasilitasi buku gambar dan lain-lain, tapi kalau anak suka di tempat lain ya udah nggak apa-apa, selama itu di rumah kalian ya kan. Cuman ajari juga untuk tidak melakukan itu di rumah lain gitu, karena aku juga gitu. Aku bolehin mereka tapi tidak dengan di tempat lain, dan mereka tahu, mereka paham. Jadi kalau di tempat lain ya harusnya di buku dan di kertas, tapi kalau di rumah ya udah bebas saja gitu. Pokoknya sekian dan terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini sampai habis. See you next video guys. Thanks for watching. Annyeong. Assalamualaikum. Mwah.